Dua dekade lebih menanggalkan era otoritarian lewat jalan reformasi yang tidak mudah. Dengan demokrasi yang memberikan tempat terhormat bagi perbedaan, kita optimistis bangsa ini dapat mempererat persatuan. Dalam usia itu, semestinya negara ini sudah mulai dewasa dalam berpolitik. Pertanyaannya, sudah dewasakah kita? Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 12 November 2022 dengan tema Tinggalkan Politik Kekanak-kanakan bersama saya Reno Reksa. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar juga bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial Media Indonesia. Sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Don Bosco Slamun. Bang Don, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Reno, kabar baik. Baik. Ya. Bang Don Bosco, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, tinggalkan politik kekanak-kanakan pagi hari ini, ada baiknya kalau kita melihat sejumlah informasi utama ya Bang, yang disorot di Media Indonesia hari ini 12 Oktober 2022. Yang pertama, ini selaras dengan tema kita bahwa bertanding dalam harmoni. Bang Don, ada catatan soal hal ini? Ya, ini statement yang menarik dari Ketua Umum Nasdem Bang Surya Paloh kemarin ketika merayakan HUT yang ke-11. Bertanding dalam harmoni. Saya kira kita sudah datang dengan kesadaran baru ketika kita mengikuti sejumlah pilkada, sejumlah pilpres yang kemudian menimbulkan kegaduhan yang luar biasa dan saking gaduhnya kemudian menimbulkan keterbelahan. Muncullah kesadaran baru untuk mengatakan, udah kita kalau bertanding kita mestinya makin matang, kita makin dewasa, bertanding dalam harmoni gitu. Jadi kalau lihat seperti ini, ya memang sudah seharusnya. Saya ingat kemarin Bang Surya mengatakan bertanding dalam harmoni. Bertanding itu kan cuma sekali 5 tahun. Setelah itu mestinya sudah bisa berbaikan lagi, sudah itu bisa bersanding lagi gitu. Teringat juga saya pada statementnya Kadin ya, Pak Arsad itu selalu ketika dalam beberapa pertemuan Kadin itu ingin ikut dalam kampanye tentang politik, tentang bagaimana politik ini bertanding tapi kemudian bersanding. Dan kita punya sejarah pada tahun 2019 misalnya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu bertanding itu seru banget dan panas. Cukup ketat. Lalu kemudian ujungnya bersanding. Jadi kita punya sejarah dan kita punya lihat seperti itu. Makanya statement Bang Surya ini menjadi penting. Dan itu dikatakan beliau terutama kepada kader Nasdem dulu. Janji dan tekad untuk berpolitik secara matang dan dewasa. Jadi kalau lihat begitu, itu hal yang menurut saya seruan, tetapi juga Nasdem sudah memperlihatkan dalam pilpres sebelumnya. Bukan sumber kegaduhan dan seterusnya. Jadi kalau lihat seperti itu, ini visi baru dan situasi baru dan mudah-mudahan ini akan terbawa pada 2024. Tapi ada yang menarik, Bang Don, ketika Bang Surya ini, atau Pak Surya Paloh ini memberikan statementnya kemarin di puncak ulang tahun Partai Nasdem. Pak Surya Paloh ini menyayangkan ada pihak-pihak yang mencoba menjauhkan Partai Nasdem dengan Presiden Joko Widodo. Ini seperti apa, Bang Don? Ya tentu ada, jadi tentu beliau punya sinyalemen itu tentu ada dasarnya. Tentu ada dasarnya. Cuman ketika, memang begini, ini kan Bang Surya kemarin memberikan klarifikasi, kalau kita lihat dalam berita, soal pertama Nasdem itu tetap dalam koalisi. Dan tetap mendukung pemerintahan Jokowi sampai tahun 2024. Nasdem merasa Jokowi itu tetaplah presidennya Nasdem. Betul. Lalu kemudian yang kedua, di situ dikatakan hubungan pribadi. Secara personal hubungan keduanya baik. Tetapi mungkin ada orang yang kemudian mempolitisasi ketika kemudian ada deklarasi tentang Pak Anies, lalu orang mempolitisasi, lalu kemudian membuat itu seolah-olah itu ada hubungan yang sangat renggang gitu. Tapi sebetulnya saya sih mestinya agak tahu sedikit lebih paham hubungan kedua tokoh ini gitu. Kedua tokoh ini hubungannya sangat dekat. Bayangkan dalam 2 kali pilpres Nasdem ikut membantu dan menjadi pengusung Pak Jokowi. Dan kemudian itu menang. Dan hubungan keduanya juga egaliter. Jadi keduanya untuk setuju dan tidak setuju sebetulnya lebih gampang. Dan karena itu saya juga berpikir untuk bertemu atau untuk kemudian berbaikan juga bukan hal yang susah. Dalam pengertian begini, sebagai sahabat orang itu kan biasanya up and down. Ada setuju, ada tidak setuju, ada bisa diam-diaman dulu satu sama lain, itu biasa saja. Dinamika ya Bang ya? Nah kalau ada orang ketiga yang melakukan itu tentu ada kepentingannya.
Tetapi tentang orang yang ketiga yang melakukan hal seperti itu, kadang-kadang saya bertanya, sebetulnya kan ada juga misalnya Gerindra mendeklarasikan Pak Prabowo. Betul. Kemudian di situ juga ada PKB. Kalau itu saja tidak dipersoalkan, kenapa kemudian urusan Nasdem dipersoalkan? Kira-kira gitulah. Kan itu kan sama-sama mendeklarasikan calon presiden. Nah, jadi kalau lihat seperti itu kok ada perbedaan. Di situ kemudian ada prasangka, ada orang ketiga yang mungkin karena mau ABS bisa mempengaruhi Pak Jokowi. Tapi saya tidak yakin bahwa Pak Jokowi juga akan terpengaruh. Ini soal waktu. Ya, itu yang dimaksudkan oleh Pak Surya Paloh dengan statementnya di akhir sambutannya kemarin bahwa saat ini sudah ada klarifikasi dari penegasan lagi ya, Bang Don, dari Pak Surya Paloh terkait dengan posisi Partai Nasdem. Sehingga kemudian Pak Surya Paloh menyampaikan di akhir, saat ini bola sudah ada di tangan Presiden. Ini berarti artinya... Ya, bola di tangan presiden itu kan karena presiden itu punya hak prerogasi. Kalau presiden merasa misalnya, kalau bahasa Bang Surya tadi kemarin itu misalnya, kalau memang tidak senang atau tidak membutuhkan Nasdem lagi, itu terserah presiden. Ya. Tetapi saya rasa ini akan punya political risk ya untuk kenyamanan atau stabilitas dan seterusnya. Menurut saya gini aja, kalau kita berpikir soal fairness dalam perlakuan, apakah perlakuan itu juga akan berlaku untuk calon atau menteri-menteri Gerindra untuk keluar dari koalisi dan seterusnya. Kira-kira begitu. Itu aja sebagai jurnalis saya bisa melihat bahwa oh kalau ini berbeda, kenapa? Tapi mestinya tidak harus berbeda gitu. Oke, baik. Kita ke informasi utama berikutnya di media Indonesia hari ini. Bang Don, ini terkait dengan helatan G20 yang akan dimulai tanggal 15 sampai dengan 16 November 2022 yang ini nantinya diharapkan bisa menambah jumlah investor asing di Indonesia, begitu Bang Don? Ya, tentu kita berkepentingan dengan kehadiran investor asing. Tapi saya pikir di luar kehadiran investor asing, momentum G20 ini adalah sebuah perhelatan besar yang wajib kita sukseskan demi nama baik kita, demi daya tarik dunia terhadap investasi, demi daya tarik dunia terhadap tourism untuk kita gitu. Ini sebuah tempat di mana kita bisa mempromosikan kehadiran Indonesia di dunia global. Dan kita sudah yakin bahwa yang hadir itu hampir semuanya, kecuali Presiden Putin. Dan ketidakhadiran Presiden Putin tentu mungkin kita bisa prihatin gitu kenapa tidak bisa hadir, tapi kita bisa mengerti karena ada persoalan mana Olimpiade Atlanta itu membuat penerbangan ke Atlanta dari ratusan, dari puluhan menjadi ratusan setiap harinya, dan itu yang membuat itu. Dan saya kira pertemuan di Bali juga bisa membawa dampak yang sama. Ada dampak jangka pendek seperti yang tadi dibilang bahwa akan ada 10 triliun belanja, tapi ada dampak jangka panjang yang ada yang intangible. Orang tahu oh Indonesia kalau disukses. So proud to be Indonesian, kira-kira gitulah. Saya kebetulan 3 kali sebelum ini ikut pertemuan G20 di beberapa negara. Ada di Los Cabos, Meksiko, ada di Seoul, ada di Saint Petersburg. Dan kita tahu bagaimana negara-negara itu memberikan kebanggaan tentang sukses atas pertemuan itu. Informasi berikutnya di media Indonesia soal Menteri Kesehatan yang mengaku akan menyelidiki temuan dari tim pencari fakta BPKN karena memang
BPK ini melihat kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal atau GGAPA ini pada anak sebagai kejahatan yang serius dan sistematis. Ya, ini gugatan dari komunitas konsumen Indonesia terhadap Badan POM. Saya kira itu ke PT UN ya. Saya kira kita jangan jangan paranoid dengan gugatan semacam ini. Betul. Ini bagus untuk memperjelas dari sisi hukum seperti apa duduk perkaranya. Karena menurut saya tentu ada hal di mana kemudian korban juga ingin mendapatkan keadilan. Dan melalui PT UN mereka akan dapatkan kejelasan dan penjelasan tentang kenapa hal ini terjadi. Dan kemungkinan keadilan apa yang mereka bisa peroleh. Saya dengar akan ada kompensasi dan seterusnya. Tetapi intinya adalah kalau lembaga negara seperti BP POM mengeluarkan label bahwa ini obat sudah memenuhi syarat, mestinya harus bertanggung jawab juga. Kan ini kan label ini kan pertanggungjawaban administratif. Lalu kemudian ternyata itu tidak sesuai, itu berarti layak digugat gitu kira-kira. Oke, baik. Bang Don Bosco, itu adalah 3 informasi utama di media Indonesia hari ini. Dan untuk sebelum kita membedah lebih lanjut terkait dengan tema kita hari ini, editorial media Indonesia hari ini, tinggalkan politik kekanak-kanakan, kita simak bersama informasi yang satu ini. Tinggalkan politik kekanak-kanakan. Usia 24 tahun boleh jadi memang belum terlalu matang sebagai sebuah negara demokrasi. Tetapi dalam usia itu semestinya negeri ini sudah mulai dewasa dalam berpolitik. Pertanyaannya, sudah dewasakah kita? Negeri ini sudah 2 dekade lebih menanggalkan era otoritarian. Lewat jalan reformasi yang tidak mudah, yang berdarah-darah, yang harus ditebus dengan nyawa sejumlah patriot bangsa, kita bisa hidup di era kebebasan. Era yang seharusnya menjadi modal berharga untuk menuju pelabuhan kesejahteraan. Kita tentu tak asal memilih demokrasi sebagai titian hidup berbangsa dan bernegara. Dengan demokrasi yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh anak bangsa untuk berperan serta mengelola negara, kita yakin negara ini bisa menjadi negara yang besar. Dengan demokrasi yang memberikan tempat terhormat bagi perbedaan, kita optimistis bangsa ini dapat mempererat persatuan. Itulah keinginan ideal kita. Sayangnya, ia masih jauh dari kenyataan. Kenyataannya, kita masih gagap berdemokrasi. Prinsip mulia demokrasi tak jarang diabaikan, bahkan diselewengkan. Atas nama demokrasi, sebagian anak bangsa berlaku suka-suka. Atas nama kebebasan, tak sedikit yang berpolitik tanpa batas. Demokrasi sebagai perekat keberagaman kerap dibolak-balik. Kerap kali sebagian dari kita termasuk para elit malah mengedepankan perbedaan ketimbang mengutamakan persatuan dan kesatuan. Dalam berpolitik, sikap kekanak-kanakan juga kerap ditonjolkan, seperti anak-anak yang suka ngambek, suka marah. Para politikus demikian halnya. Mereka dengan gampangnya menganggap teman sebagai lawan ketika tidak lagi sejalan dalam pilihan. Simak saja narasi-narasi mengerikan yang terus ditebarkan. Istilah-istilah gila seperti cebong untuk pendukung pemerintah dan kadrun buat oposisi tetap dipelihara. Jarak antara keduanya pun setipis kulit ari. Mereka yang tadinya sekutu tiba-tiba dianggap beda kubu hanya karena berbeda pendapat dan pilihan. Belum lagi soal politisasi politik identitas. Mereka yang tadinya tiada henti menuding dan menstigma pihak lain memainkan politik identitas tanpa malu. Sedikit menggunakan cara yang ditudingkan itu. Semua demi memuaskan kepentingan kelompok. Semua demi kekuasaan. Pada konteks itulah tepat, sangat tepat, ajakan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kepada seluruh kadernya untuk konsisten menjalankan kedewasaan dalam berpolitik. Ajakan itu disampaikannya dalam puncak perayaan HUT ke-11 Partai Nasdem di Jakarta Convention Center kemarin.
Salah satu kedewasaan dalam berpolitik ialah dengan menjaga kebersamaan di tengah perbedaan. Surya pun mengingatkan pentingnya melanggengkan persahabatan kendati beda pandangan. Sebab meski berlainan, tujuannya sama, yakni demi kejayaan Indonesia yang sama-sama kita cintai. Kita ingin tetap mengajak kerjasama dan menjaga suasana kondusif, penuh rasa harmoni dan kekeluargaan. Kompetisi dalam pemilu sekali dalam 5 tahun. Kompetisi bukan berarti kita harus bermusuhan satu sama lain. Sayang 1000 kali sayang, bertanding hanya untuk bermusuhan di antara kita. Ajakan Surya Paloh penting, sangat penting untuk terus digaungkan. Hal itu sangat relevan tak hanya buat kader Nasdem, tapi juga bagi semua kader bangsa. Tak cuma Surya, ajakan serupa semestinya juga terus dilakukan oleh para elit, para tokoh agama, tokoh masyarakat. Cerdik pandai kita semua. Suarakan ajakan itu sekeras-kerasnya, jauh lebih keras ketimbang suara-suara sumbang penganut politik picik. Sebagai negara demokrasi, kita bukan lagi anak-anak, juga bukan lagi remaja. Karena itu, politik kekanak-kanakan selekasnya harus kita tinggalkan. Demokrasi di Republik ini mesti segera menapaki kedewasaan, apalagi menjelang bergulirnya kembali kompetisi pemilu pada 2024 nanti. Pastikan demokrasi kita menyatukan, bukan mencerai-beraikan. Pesta demokrasi harus membahagiakan, ceria dalam kontestasi. Berpolitiklah yang mendamaikan, bukan yang memicu keterbelahan demi keutuhan bangsa untuk menghadapi tantangan masa depan yang tak ringan. Pemirsa, Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut tema kita pagi ini sudah terhubung lewat saluran telepon dengan pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Bakir Ihsan. Selamat pagi, Pak Bakir. Selamat pagi, Mas Reno dan Bang Bosko. Baik. Pagi, Mas Bakir. Bang Bakir, jelang pemilu, komitmen dewasa berpolitik ini tidak pernah absen begitu ya diserukan oleh elit. Apakah komitmen saja sudah cukup sebetulnya? Karena komitmen ini kerap tidak terrealisasikan ketika kontestasi bergulir, di mana praktik politik identitas hingga kampanye hitam ini masih jadi bagian dari strategi para elit. Ya, tentu memang awalnya komitmen, Mas. Komitmen yang harus terus disampaikan, disuarakan agar masyarakat minimal tahu tentang arah politik yang akan dilakukan oleh elit politik kita. Jadi memang perlu komitmen untuk menumbuhkan kedewasaan berpolitik. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah elit politik sendiri menunjukkan kedewasaannya di dalam berpolitik. Salah satu ciri kedewasaan berpolitik adalah bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan untuk kemudian menjadi contoh bagi masyarakat antara apa yang dikatakan dengan tindakan yang dilakukan. Yang tidak kalah pentingnya juga dalam proses pengenalan atau pendewasaan politik adalah pengenalan calon pemimpin dalam rentang waktu yang cukup sehingga masyarakat punya penilaian yang komprehensif tentang calon pemimpin yang dia akan pilih. Ini juga menjadi penting karena pembelajaran politik itu tidak dadakan, tidak tiba-tiba, tapi proses day to day sehingga masyarakat tahu persis arah yang akan dilakukan oleh elit politik maupun partai politik ke arah kompetisi yang tadi yang bertanggung jawab dalam konteks demokrasi kita. Jadi sekali lagi bahwa komitmen itu diperlukan sebagai langkah awal untuk kemudian ditunjukkan dalam bentuk tindakan perilaku politik oleh elit politik kita. Dewasa dalam berpolitik ini implementasinya seperti apa, Mas Bakir, menurut Anda? Entah itu parpol yang berada dalam koalisi ataupun yang tidak bekerja sama begitu?
dewasa dalam politik ini banyak hal, Mas. Tetapi kalau dalam konteks kompetisi atau kontestasi politik, maka salah satunya adalah pertama tentu elit politik punya sudut pandang yang luas tentang kompetisi itu sendiri. Bahwa proses politik dalam kompetisi ini bukan sebuah hal yang sebagai tujuan, tetapi sebagai proses menjadi. Proses menjadi yang saya katakan adalah bahwa semua instrumen demokrasi kita ini adalah alat untuk mencapai menjadi sebuah negara yang baik dalam sistem politik maupun ekonomi kita. Nah, dalam konteks partai politik maka menjadi penting karena pintu masuk untuk menjadi misalnya pemimpin nasional adalah partai politik. Karena itu menjadi sangat penting partai politik menunjukkan kedewasaannya, salah satu yang indikator yang saya sebutkan tadi. Misalnya dalam hal kepemimpinan, dia sudah dari awal punya calon yang disosialisasikan, yang disampaikan pada masyarakat, sehingga masyarakat punya ruang waktu untuk memberikan penilaian terhadap calon pemimpinnya, bukan dalam waktu yang sangat mepet sehingga masyarakat asal memilih. Ini juga menjadi indikator dari kedewasaan berpolitik dalam konteks partai atau kelembagaan. Nah, itu yang tidak kalah pentingnya juga adalah tadi tanggung jawab itu, Mas. Tanggung jawab artinya bahwa partai politik ya punya tanggung jawab besar untuk merekrut pemimpin, calon pemimpin yang kemudian nanti menjadi penilaian dari masyarakat tentang kualitas partai dalam mencalonkan pemimpin tersebut. Baik, Pak Bakir, warga sipil ini lantas harus bagaimana supaya tidak terjebak dengan politik kubu yang kontraproduktif, padahal yang diharapkan diskusi intelektual berbasis data dan juga berdasarkan rekam jejak, namun yang kerap mengemuka diskusinya itu lagi seperti hal-hal yang sering kali muncul, cebong dan kadrun dan lain sebagainya. Ya, masyarakat kita kan secara mayoritas ya budaya politiknya masih paternalistik, masih tergantung pada elit, pada tokoh. Karena itu memang harus dimulai dari tokoh-tokoh yang cerdas, yang dewasa dalam berpolitik, yang argumentasinya bisa dipertanggungjawabkan secara rasional. Misalnya dalam hal memunculkan calon, ini menjadi penting sebenarnya dari awal partai-partai politik jangan kemudian mendekat pemilu baru memunculkan, tetapi jauh dari situ partai politik sudah terbiasa misalnya menyodorkan calon-calon pemimpin yang nantinya masyarakat bisa bersikap seperti apa sih perdebatan yang terjadi di antara elit politik. Tetapi kan pada kenyataannya elit politik sendiri tidak seluruhnya memiliki kecerdasan atau kedewasaan dalam berpolitik. Misalnya, kemudian ketika ada partai politik memunculkan calon, misalnya capres, kemudian yang lain bicara tentang koalisi, bicara tentang belum waktunya dan lainnya yang tidak berbasis pada logika atau alasan-alasan yang rasional yang menyebabkan kemudian membangun emosi masyarakat tanpa tahu sebab apa emosi itu harus terjadi. Jadi sekali lagi memang harus dicontohkan oleh para elit politik dalam menyikapi terhadap proses-proses termasuk dalam kontestasi. Oke, baik. Terima kasih pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Bakir Ihsan sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Saya ke Bang Don, menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Bakir. Di akhir tadi, tidak semua elit parpol ini rupanya sudah dewasa dalam berpolitik ketika ada parpol lain mencalonkan, mengumumkan calonnya, tidak sesuai dengan dirinya, kemudian membangun narasi yang membangun emosional di publik. Bang Don, ada tanggapan soal hal ini? Ya, yang paling penting bahwa suara tentang bagaimana kita matang dan dewasa secara berpolitik. Berpolitik itu menurut saya suara dan seruan yang harus selalu kita sampaikan ke publik. Kenapa? Karena kita sudah belajar dari situasi sebelumnya, gitu. Kedua yang menarik dari Pak Bakir itu adalah bagaimana partai politik merekrut calon pemimpin dan itu harus disosialisasikan sejak awal. Dalam kasus Nasdem mencalonkan Pak Anies lebih awal itu adalah sebuah tanda yang baik untuk publik. Publik bisa memverifikasi ulang, bisa mendalami track record calon. Setuju atau tidak setuju, tapi dia punya waktu yang cukup banyak dibanding kalau itu munculkan tiba-tiba gitu. Jadi itu kesempatan berpolitik untuk kemudian membuat publik lebih matang untuk memberikan penilaian. Jadi tidak tiba-tiba gitu. Jadi kalau kita lihat seruan ini, kan Bang Surya bilang, kontestasi itu pemilu itu hanya sekali 5 tahun. Ya. Setelah itu mestinya kita sudah baik lagi gitu, bisa bersanding gitu.
jangan kemudian keterbelahannya makin panjang. Dan itu harus ditentukan dan diperlihatkan oleh para elit politik. Kenapa? Karena keterbelahan yang ada sekarang sebetulnya sedikit atau banyak itu sangat dipengaruhi oleh perilaku elit politik. Lalu kemudian begitu terdistrupsi oleh adanya media-media baru yang kemudian mendengungkan hoax dan macam-macam, yang kemudian membuat keterbelahan itu makin lama makin justru susah dipertemukan. Dan kemudian kita melihat politik itu jadi gaduh. Kita sering merasa orang merengek-rengek seolah-olah itu menyampaikan aspirasi, padahal itu menyampaikan kegaduhan. Jadi orang merasa bahwa dia sudah menyampaikan voice, ternyata noise gitu. Jadi yang disampaikan bukan suara betul-betul aspirasi atau menampung aspirasi untuk disampaikan kepada publik kepada pemerintah atau kepada wakil-wakilnya, tapi noise, jadi kegaduhan. Jadi kita harus seperti kata Mas Bakir tadi ya, memang lebih cepat, lebih bagus, lebih lama seorang pemimpin ditunjuk itu lebih bagus untuk publik bisa memilih, bisa melakukan verifikasi berkali-kali. Ketika orang bilang dia ini sektarian, bisa you recheck lagi. Dia ini tidak bisa bekerja atau kerjanya bagus, semua bisa di recheck ulang. Betul. Untuk kemudian pada akhirnya menentukan seorang pemimpin yang layak bagi kebaikan bersama, bagi bonus bagi bonum comune. Jadi kalau kelebihan dari penentuan calon pemimpin lebih awal, orang punya waktu lebih panjang dan kemudian orang bisa tahu track record seseorang, orang tahu rekam jejak, dan kalau sudah tahu rekam jejak, orang bisa memilih secara benar. Kita bisa lihat bagaimana pemilihan kepemimpinan yang kemudian secara mendadak gitu. Dan itu tugas partai politik untuk mengawali itu lebih dulu gitu. Tahu lebih awal sehingga memberikan waktu juga, memberikan ruang pada masyarakat Dan untuk jangan riset, sampai untuk itu orang tidak perlu gaduh tanpa data, tanpa fakta seperti yang kamu bilang tadi, Reno. Jadi orang-orang bisa lihat, dan untuk melihat itu semua sekarang ini tidak ada kesulitan apapun. Semua orang bisa melihat itu bisa mendalami, bisa memverifikasi lewat smartphone yang mereka punya. Oke. Tadi menarik seperti yang disampaikan Bang Don. Seharusnya disampaikan ini adalah suatu suara, voice, bukan noise. Betul. Tapi realisasinya cenderung ke arah situ, Bang Don. Yang membuat kita makin terbelah itu kan karena noise. Ya. Kenapa ada noise? Karena mungkin elit politik kita tidak memberikan pendidikan politik yang baik dan mungkin memanipulasi atau mempolitisasi secara berlebihan hal-hal yang tidak sepatutnya untuk disampaikan ke publik. Publik kan mengkonsumsi perilaku itu bisa dengan apa yang mereka lihat, bisa dengan apa yang mereka baca, mereka nonton dan seterusnya. Dan saya kira mulai saat ini kalau kita mau berpolitik secara lebih matang pada tahun 2024, pertama kita sudah harus menyampaikan siapa pemimpin calonnya. Yang kedua, kita para politisi harus memberikan contoh yang baik tentang bagaimana menyampaikan aspirasi yang sesungguhnya. Substance, bukan kulit. Kita sering merasa menyampaikan kulit-kulitnya lalu kemudian ini demokrasi. Padahal itu hanya soal kegaduhan kecil, soal kecil yang bahkan menimbulkan kegaduhan. Kita mempersoalkan kulit dan kita melupakan substansi. Publik harus diberi kesempatan, harus dididik untuk kemudian memahami substansi. Kalau mereka melihat seorang pemimpin, lihat substansinya, bukan kulitnya. Kalau mereka lihat pemimpin, lihat track recordnya, bukan apa saja yang dipidato. Pidato tentu penting, itu tentu bagus, tapi kemudian lihat semua itu. Dan waktu yang cukup panjang, itu membuka kesempatan untuk kita bisa sukses memilih pemimpin yang baik tahun 2024. Oke, menarik tadi. Jadi tidak perlu gaduh sebetulnya. Tidak perlu gaduh. Tidak perlu cengeng, tidak perlu kekanak-kanakan. Dan itulah mengapa kita harus meninggalkan politik kekanak-kanakan, Bang Don. Pembelajaran politik ini adalah sesuatu yang tidak instan. Tadi dikatakan oleh Pak Bakir begitu ya. Ketika kita tahu bahwa pendidikan politik, kita harus mengedukasi politik kepada masyarakat ini bukan proses yang instan, seharusnya elit-elit politik ini juga jangan terus berkecimpung di hal-hal yang itu terus begitu ya Bang Don ya. Tetapi setiap kali kalau kita lihat di tahun 2014, 2019 dan sekarang juga sudah mulai nampak itu upaya-upaya menimbulkan keterbelahan. Ini kan membuat edukasi politik semakin lama tidak matang begitu. Kita sekali lagi Reno, saya sudah bilang kita punya hak atau publik punya hak untuk memverifikasi. Jadi kalau masih kurang, verifikasi lagi tentang apapun informasi tentang politik kita gitu. Tentang elit politiknya, tentang calon pemimpinnya, tentang capresnya, tentang cawapresnya. Semua hal itu bisa dilakukan dengan mudah. Memang yang jadi soal adalah bahwa di tengah-tengah verifikasi itu kita berhubungan dengan begitu banyak informasi yang unlimited.
dan tanpa batas. Ya itu soal lain lagi. Orang harus diliterasi untuk kemudian tahu memilih mana informasi yang benar, mana yang tidak, mana hoax, mana fake, mana yang reliable. Itu juga perlu literasi sendiri gitu. Jadi ini tali temalinya cukup besar gitu. Tapi menurut saya sih mestinya kalau lihat calon-calon yang ada sekarang, semua orang juga sudah tahu. Kalau namanya kan cuma itu saja, dari sini, nama-nama itu saja. Orang bisa lihat semuanya, tidak ada hal yang tertutup kok sebetulnya. Jadi kalau kita harus dibiasakan, atau publik harus dibiasakan sekarang ini untuk ikut matang. Dan itu harus ditentukan oleh cara-cara para politisi menyampaikan pandangan, memilih calon pemimpin, kemudian mengkomunikasikan, itu akan sangat berpengaruh pada cara publik untuk melihat itu. Sehingga orang, ya keterbelahan yang lama ini kalau terlalu lama juga begitu, kadang-kadang kita terjebak dalam halusinasi yang sebetulnya jangan-jangan tidak ada, tetapi kemudian itu diada-adakan. Jadi karena itu selalu ditulis, karena itu selalu didengungkan, seolah-olah itu ada. Padahal itu bukan realitas sosial yang sesungguhnya. Kalaupun itu ada, jangan-jangan realitasnya kecil gitu, atau realitas minoritas begitu. Suara-suara misalnya, oh ada kampret, ada cebong, ada kadrun. Jangan-jangan bukan suara yang besar sebetulnya. Coba kita harus mendalamin itu untuk bisa melihat. Tapi jangan sampai itu seolah-olah membelah publik dalam dua kubu seperti itu. Gitu. Oke, baik. Salah satu bentuk untuk dewasa dalam berpolitik adalah tadi seperti yang dikatakan Bang Don Bosco adalah fokus pada substansinya, bukan pada kulitnya. Kita akan sambung dialog kita pemirsa di segmen berikutnya. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Saatnya kita juga mendengar bagaimana menurut masyarakat Indonesia terkait dengan politik kekanak-kanakan yang sampai dengan saat ini juga masih cenderung terjadi dan harus segera kita tinggalkan. Ada 3 penelpon yang sudah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia pagi hari ini. Yang pertama ada Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi, Pak Ondo. Selamat pagi, Bung Reno. Selamat pagi, Bung Don Bosco. Baik, silakan Pak Ondo dengan pendapat Anda. Iya, politik kekanak-kanakan itu mungkin maksudnya politik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi ya. Beda pendapat jadi bermusuhan. Haram itu, Bung Don Bosco. Jangan ada lagi cebong kampret. Dalam satu demokrasi sebaiknya adalah sepakat untuk tidak sepakat. Artinya, jadi kita harus sepakat, jika berbeda jangan jadi bermusuhan. Itu artinya sepakat untuk tidak sepakat. Politik itu adalah usaha yang harus dilakukan oleh warga negara untuk kebaikan, kesuksesan bersama, bukan kelompok. Atau untuk merumuskan kebijakan pemerintah untuk rakyat, bukan untuk kelompok. Tapi kadangkala, Bung Don Bosco, ada oknum atau elit-elit politikus yang berpolitik bentuk kepentingan kelompoknya. Jadi untuk hal-hal seperti itu harus kita hindari. Dalam hal tuntutan perubahan, pasti ada yang mendukung dan ada yang menentang. Oleh karena itu perlu kedewasaan. Jadi sesuai dengan judul, jangan kekanak-kanakan. Perlu kedewasaan dalam arti kekuasaan mayoritas tidak boleh menindas hak minoritas, baik di masyarakat maupun partai yang kecil. Jangan memaksakan kehendak dengan gaya kodok, sikut kiri, sikut kanan, tendang. Mari kita sepakat untuk tidak sepakat, kita jalankan demokrasi dengan tetap menghargai hak martabat dan kebebasan terpimpin masyarakat. Dan kita jauhkan politik identitas, politik polarisasi. Kita utamakan persatuan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo. Berikutnya kita ke Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu Indra.
Selamat pagi Bung Reno Reza dan Bung Don Bosco. Assalamualaikum Silakan, warahmatullahi Ibu Indra. Metro TV. Waalaikumsalam. Pidato Bang Surya Paloh di pada ulang tahun Nasdem itu hebat betul. Sejak pertama pun Jokowi itu Nasdem yang dukung, dan itu bedanya langsung mantap di hati masyarakat pendukung, dan sekarang pun pasti Jokowi yang bijak ini yang pilihan Nasdem, yang dukungan Nasdem masih percaya bahwa Nasdem itu mendukung pemerintahan. Persoalannya pidato Surya Paloh itu akan lain kalau pada tanggal 10 November itu sudah ada deklarasi koalisi Bung Reno. Nah, ini kenapa Nasdem, Demokrat, dan PKS tidak mendeklarasikannya pada 10 November itu, tidak jadi. Padahal itu merupakan kado terindah. Jadi menurut mereka ini bukan politik kekanak-kanakan, tapi lobby politik yang belum tuntas. Yang belum tuntas apa? Penentuan calon wakil presiden kan? Nah, sementara Nasdem sendiri sudah mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres, dan ini Anies merupakan tokoh yang berbeda dan kecenderungan pilihan parpol dari poros koalisi yang lain. Mau tidak mau yang bertiga itu harus, karena Nasdem tidak bisa hanya sendiri. Baik. Hanya punya 10,3% suara itu. Baik. Nah, Oke. siapa yang tidak dewasa? Terima kasih. Baik, Assalamualaikum. kita sudah tangkap poinnya dari Bu Indra. Berikutnya kita ke Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Reno, selamat pagi Bang Don Bosco. Selamat pagi Pak Tasrik, silahkan. Apa yang menjadi tanggapan Anda Pak Tasrik? Iya, saya sangat sependapat dengan judul editorial hari ini ya. Kami memohon masyarakat ini supaya para elit politik itu tidak memainkan politik kekanak-kanakan. Artinya kalau lagi sama-sama sependapat dalam sikap politik itu saling menghargai, tetapi ketika terjadi perbedaan itu saling singgung menyinggung, saling ngambek. Ini yang dinamakan politik kekanak-kanakan. Saya menarik apa yang disampaikan oleh Bang Surya pada hari ulang tahun Nasdem kemarin ya. Bang Surya mengajak kepada para elit untuk berpolitik yang harmoni. Artinya kita lebih mengedepankan kepentingan bangsa daripada perbedaan yang tidak baik. Misalnya yang sekarang kita ketahui bahwa menghadapi 2024, ketika partai Nasdem, Demokrat, dan PKS itu sepakat untuk mendukung Bang Anies Baswedan. Ya kita hargai, karena mungkin pemikirannya supaya calon ini ditawarkan tidak seperti membeli kucing dalam karung ya. Kemudian juga Pak Prabowo dengan Caimin sudah mendeklarasikan, kita hargai. Nah, kita menunggu KIB dan PDIP juga mengumumkan. Tapi jangan juga kalau tidak sependapat lalu dimusuhin, itu nggak enak juga. Itu ditonton oleh masyarakat. Jadi sekali lagi saya berharap kepada Pak elit, tunjukkanlah bagaimana cara-cara berpolitik yang santun, yang baik, yang mendidik masyarakat. Supaya bangsa ini makin hari ke depan semakin baik pendidikan politiknya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bang Don Bosco, sebetulnya masyarakat sudah paham begitu, sudah terang mana yang politik kekanak-kanakan, mana politik yang tidak kekanak-kanakan. Sepakat untuk tidak sepakat itu kata yang bagus itu, Bang Don. Andai kata warga kita seperti Pak Ondo Siditonga sebetulnya selesai republik ini dengan politik yang lebih matang dan dewasa gitu. Tapi memang kita perlu mengerti bahwa kita 20 tahun menjalankan demokrasi. Itu bisa dilihat sebagai waktu yang panjang, tapi bisa juga dilihat sebagai waktu yang pendek gitu. Tetapi kita sudah melewati 4 pilpres dan ada hasilnya gitu. Itu juga sebuah prestasi sebetulnya. Tapi poin kita memang adalah bahwa orang harus tahu betul bahwa politik itu bukan karena berbeda pendapat lalu bermusuhan. Apalagi berkepanjangan. Apalagi jika perilaku seperti itu diperlihatkan oleh para elit politik gitu.
Justru elit yang harus mengatakan setelah selesai bertanding, setelah selesai konsultasi, udah kita bersanding lagi. Bersanding itu bisa dalam pemerintahan, bisa juga di luar pemerintahan. Oposisi itu juga sangat terhormat. Begitu. Jadi kalau lihat seperti itu, ya sebetulnya suara rakyat kita, kalau seperti penonton tadi bersuara dan rakyat kita seperti itu, sebetulnya kita mestinya makin maju gitu. Tapi kan tidak semuanya begitu. Politisi juga selalu tahu bagaimana memanipulasi hal-hal tertentu yang kemudian bisa mendatangkan suara dan seterusnya gitu. Saya menjadi berpikir begini, ketika ada statement dari Pak Ondo dan juga Pak Tasrik, saya menjadi berpikir ini rakyatnya yang dewasa berpolitik tapi elitnya masih belum. Begitu, Bang Don Bosco. Ada ya, kalau para politisi kan pasti dengan sengaja mendesain kan, lalu publik kemudian mengkonsumsi itu secara polos sebetulnya. Sebetulnya kan ketika ada peristiwa politik atau ada statement politik, sering kita harus pahami bahwa apa yang ada di panggung itu bisa berbeda sekali yang ada di belakang panggung gitu. Lalu kemudian orang selalu bicara politik itu tidak punya musuh abadi, tidak punya teman abadi. Yang punya itu adalah kepentingan abadi. Ketika kepentingan itu bisa dikompromikan, orang bisa kerjasama. Ketika tidak bisa dikompromikan, orang bisa berbeda. Ya nggak apa-apa. Kalau politik itu berbeda, besok juga bisa sama. Kapan lagi dalam hal tertentu bisa beda lagi, dalam hal tertentu bisa sama lagi. Sebetulnya perjalanannya dinamikanya kayak begitu terus-menerus. Yang jadi soal itu kan bahwa publik kita sangat terombang-ambing dan sangat terdoktrinasi oleh situasi yang terjadi dalam 2 pilpres sebelumnya. Dan termasuk Pilkada DKI tahun 2017. Dan kalau hal seperti itu terus berlangsung, ya saat ini sangat relevan untuk menyerukan dan mengatakan kepada para politisi maupun kepada publik, mari kita mulai dengan politik yang lebih matang, lebih dewasa. Beda pendapat seperti kata Pak Ondo tadi tidak berarti sama dengan bermusuhan. Beda pendapat ya beda pendapat saja. Dan kata kuncinya adalah hargai pilihan orang lain. Ketika saya dan teman-teman bertemu dengan Ketua Bawaslu 2 minggu lalu, persoalan yang paling pokok kita itu adalah secara substansi kita itu tidak memahami dan tidak tahu bagaimana menghargai pilihan yang berbeda. Intinya adalah bagaimana kita menghargai pilihan yang berbeda, menghargai hak orang lain untuk memilih orang yang berbeda atau pilihan ideologi yang berbeda. Kita harus mulai terbiasa di situ. Jangan memaksakan kamu harus sama dengan saya dan kalau tidak sama, you bermusuhan dengan saya. Enggak usah, ini bukan soal hidup mati. Para politisi untuk beberapa hal dalam negosiasi politiknya, saya ini berkali-kali mendengar para politisi itu bernegosiasi. Kita di luar itu ribut sekali karena gemanya seperti besar sekali. Padahal mereka juga baik-baik saja bilang, oke, saya tidak mendukung ini gitu. Oke, kita jalannya beda deh. Kan nggak apa-apa. Nanti kalau ada kesempatan lain, kita jalannya sama gitu. Jadi, tapi kali ini kita jalan beda. Tahu peristiwa pada tahun 2019 ketika kemudian tiba-tiba misalnya Pak Maruf Amin yang ditunjuk. Itu ceritanya sangat menarik. Itu hanya orang datang, oh Bu, kami tidak akan mendukung Pak Mahfud MD. Kami minta kalau mendukung Pak Mahfud MD, kalau Pak Jokowi masih pakai Pak Mahfud MD, kami tidak ikut dalam koalisi. Sesederhana itu. Tapi memang di luar itu begitu besar narasinya. Ya apalagi dipengaruhi oleh media-media baru atau sosmed yang merasa untuk sebagian ya paling benar sendiri. Jadi itu kemudian jadi soal yang mendisrupsi, termasuk mendisrupsi pemahaman publik terhadap politik gitu. Sebegitu beratkah sebetulnya untuk bisa menghargai atau menghormati tadi kalau diksinya dikatakan oleh Bang Don untuk menghormati dan menghargai pilihan orang lain? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Kita berada di penghujung segmen. Bang Don Bosco, tadi kalau saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Bakir, pengamat politik UIN Jakarta, mengatakan bahwa sebetulnya pesta demokrasi ini orientasinya bukan tujuan begitu ya, tapi lebih kepada prosesnya. Supaya untuk menelurkan pemimpin-pemimpin yang memang baik untuk negara ini. Bang Don ada tanggapan soal hal ini? Ya sekali lagi seperti kata Bang Surya, jangan sampai karena kontestasi ini lalu kita bermusuhan. Saya kira seruan yang sangat umum dan termasuk tugas kita di media. Karena kita juga ikut mengalami dan merasakan bagaimana keterbelahan itu berlangsung begitu. Yang kedua tadi saya bilang, publik perlu
perlu sadar bahwa politik itu sebetulnya art untuk memperoleh kekuasaan. Ya. Dan itu soal kepentingan. Tidak ada musuh abadi, tidak ada lawan abadi. Ketika ada kepentingan yang bisa dikompromikan, maka mereka bisa bersanding. Ketika tidak ada kepentingan yang berbeda dan tidak bisa dikompromikan, mereka berbeda. Tapi ini bukan soal hidup dan mati. Dan perbedaan politik, perbedaan gagasan, perbedaan pilihan itu bukan soal hidup dan mati. Life must go on. Jadi jangan merasa bahwa kemudian kita harus terus bermusuhan gitu. Kedua, kita mau memperlihatkan bahwa politik yang matang itu harus memperlihatkan atau mempertontonkan kampanye yang berbasis program. Bukan memanipulasi ideologi secara berlebihan, bukan memanipulasi identitas secara berlebihan. Betul. Yang merusak keharmonisan dalam masyarakat. Jadi kalau itu dimanipulasi, publik perlu tahu betul dan perlu lebih jernih untuk melihat dan menerima kampanye semacam itu. Yang keempat, saya rasa kalau kita sadar betul ya, politik yang matang atau proses demokrasi yang matang itu akan menghasilkan buah yang baik. Proses yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Proses demokrasi yang baik akan menghasilkan pemimpin yang baik. Kita akan tahu kelas demokrasi kita itu naik atau turun atau sama saja, itu ditentukan oleh outputnya. Output pada pemimpin yang terpilih. Dan saya rasa masyarakat kita tahu betul, ada di depan hidung mereka, ada di depan mata kita atau di depan mata mereka tentang, oh ketika kita menjalankan proses pemilihan bupati atau wali kota atau gubernur yang begini dulu, ada yang salah gitu. Ada, kok begitu hasilnya? Berarti ada yang salah. Tidak matang, tidak verify, dan itu hanya berdasarkan entah manipulasi politik seperti apa, lalu kemudian tersesat untuk memilih seorang pemimpin yang bukan seperti yang diharapkan. Intinya adalah kalau kita mau dapatkan pemimpin yang baik, ya harus mengikuti proses demokrasi yang matang. Jadi harus mengikuti proses yang dewasa. Jangan betul-betul bersifat sesaat begitu. Harus mengikuti proses yang dewasa. Buah yang baik ditentukan oleh proses yang baik, dan proses yang baik, buah yang baik juga ditentukan oleh bagaimana masyarakat mengikuti proses yang baik itu. Betul. Berarti tidak hanya tanggung jawab dari partai politik untuk bisa dewasa, masyarakat pun juga ambil peran di situ ya. Partai politik menawarkan, tetapi pilihan itu ada di saya. Masyarakat. Partai politik menawarkan, Anda yang punya hak untuk bersuara. Boleh setuju, boleh tidak setuju, tapi kalau Anda betul-betul ikut bertanggung jawab untuk mendapatkan pemimpin yang baik, itu harus betul-betul matang dalam memilih. Baik, terima kasih Bang Don Bosco Slamun, anggota Dewan Redaksi Media Group, sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia hari ini. Pemirsa, sebagai negara demokrasi, kita bukan lagi anak-anak, juga bukan lagi remaja. Karena itu politik kekanak-kanakan selekasnya harus kita tinggalkan. Demokrasi di Republik ini mesti segera menapaki kedewasaan, apalagi menjelang bergulirnya kembali kompetisi pemilu pada 2024. Pastikan demokrasi kita menyatukan, bukan mencerai-beraikan. Saya Rendro Reksa pamit undur diri, selamat pagi, sampai jumpa.